Liriknya Jangan pergi. Aku Tiara dan Leodra baru tahu lagunya di hari kita recording. Sampai akhirnya ternyata orang-orang ini aneh juga gitu. Bergabung deh. Iya. Yang paling lawak tuh kamu berarti di antara mereka. Enggak juga Titi sih menurut aku. Oh, Tiara. Tiara lawak banget tuh orang. Kok dia Tiara banyak banget gitu. Gue dong Tir. Gak tahu tuh. Yang bait 2 gue dah gitu. Enggak ya, enggak gitu. Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada kayak gitu-gitu ya. Ikut aja. Jadi udah karena itu udah semuanya udah di apa bahasanya? Di aransemen. Bukan. Balik lagi sama kita, sama Gugu Parioman dan ngomong kan? Erika. Ulang ya. Dengan saya Gugu Parioman dan Bang Karni. Gak enak. Kenapa sih? Serak, lu tahu kan kerjaan kita ngomong mulu. Jadi Nih makanya nih, tuh minum Alang Sari. Tadi sebelum syuting udah gue suruh minum juga. Minum. Emang ngaruh nih? Seger banget. Wah, gila. Cobain ya. Wah, gila segernya. Enak gak? Ya kan? Enak ya? Seger banget. Iya. Dingin-dingin gitu ya? Iya, kita kulin aja tenggorokan kita pakai Alang Sari. Iya gak? Nah, ini nih air nih cocok banget nih buat kita yang kerjanya sering ngomong, tenggorokannya kering. Selain bisa meredakan tenggorokan kering, bisa meredakan panas dalam sama sariawan. Kok cocok dong buat kita-kita. Pas nih, bisa di stok dong di kantor dong. Kita kan ngomong mulu nih ya. Iya dong, iya. Ya at least beli kulkasnya dulu lah. Pas banget nih. Iya. Tenggorokan kering bikin gak enak. Kulin aja pakai Alang Sari Cool yang bikin keluar dalam. Ya, minum lagi Ya, biar kita cool. cheers dulu dong. Cool. Iya sih, kita anaknya cool banget. Mantap. Seger. Iya. Wah, gila. Kita aja yang kerjaannya ngomong terus, tenggorokan kering. Bentar. Tes. Emang falas dari awal ya kalau itu. Tuh bass mayor ya, namanya bass mayor tuh. Emang nggak bisa bikin ini suara tiba-tiba. Kalau suara bagus mau dari kecil harus dilatih. Kira. Masa lu langsung minum suara bagus? Siapa tahu kan. Kalau mau suara bagus kita belajar sama teman kita aja dah. Hah, ada? Ada. Coba panggil dulu. Nih, Ziva. Duh. Wow. Minal aidin Waduh, apa ini? Aduh, tua waduh, kan. guru PPKN nih kita. Tangannya dicium. Ziva. Iya. Ih, bagus deh Gila, bajunya Ziva. hijau-hijau. Kita semuanya bisa sama dia ya? Iya. Ya ampun. Suka deh kalau tim bintang tamunya seumuran gue gini. Dan kita ya. Lahir tahun berapa Kak? Sama. Kamu berapa? Aku Pokoknya sama. Kamu 2001 kan, Ziva? betul. Ya, aku kakak kelas kamu setahun. Aku 2000. 2000. Ya. Aku adik kelas kamu. 2002. Tapi aku sama kamu 2001. Lulus SMA-nya. Ini serius. Serius. Wow. Tapi nggak kelihatan kan? Nggak. Kelihatan muda maksudnya kan? Aku nggak ngomong, aku takut. Itu benar. Iya kan Ziva, kamu kan penyanyi nih. Kamu nyanyi tiap hari gitu. Emang nggak suka bermasalah sama tenggorokannya? Suka sih, makanya aku harus minum ini. wah. Ih, gila minum lagi ya. Sebagai anak yang cool kita minum ayo aja kita Alang Sari. cheers. Cheers, anak cool banget. Iya sih. Mantap banget sih Ziva ini ternyata. Iya. Enak. Enak ya? Enak. Ziva, tapi Ya, kan ada gitulah. penyanyi yang suka kayak, gua anti yang namanya gorengan. Ada yang, enggak, gua makan aja. Kalau Ziva kayak gimana? Aku sempat bilang juga waktu itu di beberapa podcast. Itu suka ditanyain gitu Kagak kan. yang sedih. Kagak ada yang Kadang-kadang- sedih. Kagak ada yang sedih, lu makan gorengan sedih di mana? Oh ya, kita kasih. Iya, Enggak, kayaknya nggak lucu, nggak jadi deh. Coba apa-apa, dulu. Enggak Kak. Coba dulu. Enggak mau. Nggak apa-apa. Dari gorengan, oke. Ya oke. Premisnya gorengan, terus? Yuk. Kagak ada.
Belum man. Nggak jadi deh. Ayo jadi. Aku mau pulang aja. Ngapain Ayo. balik? Enggak, aku nggak peduli kalau kayak goreng-gorengan gitu. Biasanya aku kalau bisa minum minyaknya aku minum. Oh. Minum minyak. Itu Ini yang tuh tadi mau aku bercanda. Oh, bercanda. Itu. Lu tuh kasih dong. Gimana Cing, sih? minyak. Oh, iya, Nah, bener. gitu-gitu deh pokoknya. Kamu Oke. nggak makan gorengan, ini makan temen terus. Aduh. Oh iya. Oh, Kok gue sih? ada apa sih? Spill dong. Minum dulu. Iya, bener. Oke. Tapi kan tadi R bilang suaranya kalau bagus itu emang dari lahir apa dilatih sih sebenarnya. Kalau aku itu kayaknya kebetulan karena pas masih kecil itu suka pada nyanyi nih sekeluarga besar di gereja. Jadinya kadang-kadang kalau ketemu keluarga kayak kumpul-kumpul keluarga disuruh nyanyi pas masih kecil banget. Terus saudara-saudara, mama terutama itu bilang nih kayaknya anak ini ada bakatnya nih buat nyanyi. Terus mamaku juga siramin aku dengan Minyak goreng. bukan ngapain? Bukan. Dengan kayak kata-kata kayaknya bisa deh nih jadi penyanyi. Terus beneran aku percayai itu sampai akhirnya aku bener-bener tekunin nyanyi itu terus jadi penyanyi beneran. Gitu. Tapi kayak teknik-teknik vokalnya gitu? Sebenarnya kalau aku lebih karena suka dengerin lagu-lagu yang R&B, black music gitu-gitu. Jadinya karena anak kecil tuh suka imitate gitu gak sih? Jadinya jadi bisa. Kamu Karena imitate nyoba-nyobain. siapa? Dulu waktu kecil. Itu aku kayaknya dengerin, bukan kayaknya sih. Aku ngedengerin Beyonce. Terus kalau yang saat-saat ini aku lagi dengerin kayak Ariana, Tori Kelly. Gitu. Iya, aku tahu kamu pertama kali gara-gara Tori Kelly. Lagunya gimana tuh yang ada? Yang Tori itu. Bukan. Itu Cheese Crackers. Iya. Tua. Oh iya, Bapak. Terus. Iya. Berarti anak kecil itu waktu kamu kecil dengerin gitu aja langsung bisa niru-niru ya? Gak tau deh. Apa aku masa kecilnya terlalu pelosok banget ya, yang dengerin Tarlingan terus Cirebon. Gitu-gitu. Tarling. jadi begitu deh alirannya. Tapi kan ada teknik namanya riffs and run ya. runs, Ya, ya. itu emang kamu ngulik di situ tuh. Jadi sebenarnya ngulik banget enggak ya? Karena emang gimana sih kalau kita suka sama sesuatu Ya, pasti ya. kita bakalan seneng kan Ya. dengerin itu terus. Aku suka dengerin lagu-lagunya kayak Beyonce, dia kan nyanyinya juga sering banget tuh pakai Gitu. Yes, Ya. gitu. Terus aku nyoba-nyobain ternyata bisa dan Easy. mungkin itu dari Tuhan ya Tuhan. Oh, Terima iya. kasih. Tuhan Wih, kenapa? makasih. Kenapa? Lagu Beyonce yang paling susah menurutmu apa? Yang paling susah. Love on Top. Love on Top itu kan dia lebih ke range suaranya Ya, harus lebar kan, iya, dia iya. main tingginya. Naik, ya. Kalau riff and runs-nya, rata-rata semuanya pakai sih dia ya. Ya, yang paling susah menurutmu apa? Yang paling susah, bukan lagunya Beyonce tapi. Lagu siapa? Romai Rama ya? Bukan. Oh, bukan. Tapi itu juga susah sih. Susah kan? Iya, Susah, buat penyanyi iya. R&B untuk nyanyi lagu dangdut susah. Iya. Oh, tuh ada kelemahannya. Betul. Terus. Tapi kalau aku, menurut aku lagu paling susah riff and runs itu lagunya Dirty Loops, judulnya Hit Me. Hit me baby one more time. Bukan, beda. Itu beda. Erika tuh gak tahu lagu. Tapi aku tahu lagu itu. Iya. Tahu. Oh, tahu, iya. Terus. Apa? Coba baca deh pertanyaannya. Oh iya. Kan, padahal Ajarin kita- dong dikit riff Iya. and runs gimana? Iya. Coba aja. Hah? Gue dong yang ngajarin. Coba. Gimana sih riff and run biar Coba kita mau coba. Iya, kasih tahu. Lagu yang gampang deh. Nggak ada tekniknya. Oh ya udah laguku aja deh. Iya, boleh. boleh. Peri cintaku. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, namun. Oke. Nah. Kita nafas aja udah fales. Asli. Paham nggak lo? Kamu, gitunya aja. Alasari ya. Kamu kok gue kayak gak. Gue lebih ke gagak ya. Tapi biar yang gitu gimana? Itu harusnya ngelatihnya gimana? Ada dua teknik yang aku pakai. Biasanya support dari rahang sama ada yang emang bener-bener dari tenggorokan aja. Wah, satu organ tubuh aku nggak ada yang support. Mereka bilang, udahlah gitu. Ya udah deh, nggak usah dipaksain ya. Dia enak sebadan pada support rahang ini, perut. Oh, jadi emang harus dilatih lah ya itu lah ya. Betul. Jadi nggak mau nyoba. Kamu. Waduh. Diem dulu. Gila. Coba Coba ya. Coba. Oh,
Oke. Siap ya nih. Ya. Coba kita nanti edit ya. Lihat nih ya, gue minum Iya. Alang Sari dulu ya. Wow. Iya. Coba. Udah siap? Siap. Kayak gitu doang mah. Coba. Siap ya? Ya. Siap? 3, 2, 1. Kamu untuk aku, namun Untung sigap nih. bagus. Keren juga nih lip-syncnya bawa TikTok nih. Yo, maaf. Gak apa-apa. Maaf. Enggak kok gak apa-apa. Tapi karena bawaan gitu, setiap lagu apapun yang kamu nyanyiin pasti ada cengkok-cengkok gitunya ya. Yep. Dan gak semua orang bisa ngikutin. Iya. Itu keuntunganmu. Iya. Keren banget. Terus kalau tadi kan udah di-mention, sekeluarga kan sering nyanyi bareng gitu. Udah ada bagian-bagian nih pecah suara gitu. Biasanya suka gitu. Kan nyanyi nih bener-bener apa ya, dari om, tante, sepupu-sepupu aku tuh kalau di gereja tuh suka nyanyi bareng. Terus ya iya emang ada yang udah aku bingung lagi mau ngomong apa. Tiba-tiba ngeblank. Oke. Iya. Ya setidaknya dia dan keluarganya emang udah terlatih untuk pecah suara. Dari Apalagi karena kecil. dia rajin ke gereja. Gue ke gereja kok suara. Oh gue ke gereja tidur. Oh, gede lu tidur. Gitu. Waduh. Jadi orang-orang pada nyanyi gue, wah gitu. Karena bagus-bagus suaranya. Iya, merdu gitu loh. Iya. Emang harus dilatih tuh. Jadi nggak bisa langsung kayak Ziva. Nah kan kalau kita tahu nih, Ziva kan ada bestinya bertiga nih. Iya, ada Tiara, Maliodra. Nah, menurut kamu suara mereka gimana tuh? Bagus. Ya iya lu nanya gimana sih? Ini aku mendeskripsikan satu-satu kali ya. Iya. Liodra. Kalau Liodra, menurut aku Liodra ini dia suaranya powerful. Jadi untuk aku kan kenal sama mereka pas Idol kan. Jadi memang pas Idol itu kompetisi banget kan. Jadi yang pengen kita tonjolin adalah apa yang kita bisa, kemampuan kita masing-masing, kekuatan kita masing-masing. Nah, waktu dulu aku tuh ngelihat Liodra memang dia sangat tipikal penyanyi festival banget nih yang ikut lomba terus nih. Tapi ketika kita udah selesai dari ajang itu, udah masuk ke dalam industri musik, ternyata Liodra ini juga membawa warna baru juga untuk industri musik Indonesia. Karena biasanya kan kita ngedengerin lagu-lagu tuh ya udah yang mungkin easy listening aja. Terus makin kesini aku ngelihat dari Liodra, Tiara, juga dari cara mereka nyanyi dan lagu-lagunya itu kayak apa ya? Ada formula baru gitu loh. Jadi dengan suaranya yang wow banget ditambah dengan lagunya juga yang disukain sama masyarakat. Jadinya itu salah satu perpaduan yang baru juga gitu. Terus juga kalau di di Tiara, aku ngelihat dia memang suaranya bener-bener lembut banget, tipikalnya. Yang kita tuh nggak perlu capek-capek ngedengerinnya, tapi kita udah kesihir banget sama suaranya. Jadi sama-sama berkarakter. Pokoknya aku yang ada di pikiran aku itu setiap penyanyi musisi semuanya tuh pasti ada hal yang beda. Ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya gitu. Kalau dari musisi Indonesia yang karakter suaranya kamu paling suka siapa? Selain aku ya. Selain Limbat ya. Nggak pernah ngomong ya. Itu dia. Kalau aku sukanya ada namanya tuh Kabar Sena Bestandi. Dia waktu itu menang ajang pencarian bakat juga. Sekarang tapi dia lebih sering untuk ngedirect vokal. Jadi kalau misalnya kita dengerin nih lagu-lagu yang hits-hits nih baru keluar, itu dia yang direct. Seringnya. Dia ngedirectin. Di rekaman. Oh, rekamannya? Di rekamannya. Oke. Siapa yang tadi? Barsena Bestandi. Oh, Barsena. Oke. Barsena. Kalau cewek, kamu suka siapa? Kalau cewek, kalau aku suka Kak Isyana sih. Iya, Isyana ya. Kak Isyana. Dia unik banget jadi aku. Cinta banget ya. ya. Isyana kalau ngelihatnya kalau lagi nyanyi tinggi kayak effortless gitu. Iya, lagi. Kayak sambil duduk aja bisa gitu. Iya, terus keren banget sekarang apalagi. Aku suka banget sih. Tapi kalau teman-teman kamu sendiri kan ada Tiara sama Liodra nih. Nah, lagu-lagu mereka yang paling kamu suka, salah satunya aja.
Oke, kalau Titi aku suka banget versi Gemintang Hatiku. Gemintang Gemintang Hatiku. Kalau Liodra? Kalau Liodra aku suka yang Sabda Rindu. Sabda Rindu enak banget sih. Yang lagu kamu kan yang Peri Cinta kan lagunya ini ya, lagu apa? Marcel. Ya. Nah, Marcel remake. pas tahu lagunya di Lulululul itu dia reaksi gimana? Jadi waktu bisa? itu tuh aku pernah bawain lagu ini di panggung Idol juga. Marcel Widianto bagus ya emang suara. Baru Bukan. jadi bapak dia. Oh iya iya iya. Bukan. Dia, Iya. Marcel Sihaan. Bukan. Sorry ya, sorry banget. Kalau udah muak, boleh nanti kita usir aja. Sorry banget. Tapi Marcel pas dengar hasilnya gimana? Sempet nge-DM aku juga, jadi kita sempet DM-an terus kayak congrats. DM-nya gimana? P gitu? P. P. Enggak gitu. sih. Oh enggak. Oh, Enggak, untungnya. untungnya enggak. Kasian banget. Tiba-tiba Marcel DM dia P aneh gila sih. Sering ya ngepein orang. Ya ngepein orang. Dilanjut sama dia. Terus kalian bertiga, kamu, Tiara, Liodra, kalau lagi kumpul-kumpul gitu suka adu-adu nada tinggi gak sih? Oh enggak. Ya, gitu. Enggak, ya. cuman biasanya suka ngelawak aja. Kelihatan sih. Kenapa sih tiga-tiganya suka ngelawak? Aduh, aku juga nggak tahu lagi. Kalian berteman gara-gara senyambung itu? Atau emang digabungin tahu-taunya sejalan? Awalnya pasti gitu kan, awalnya di karantina, terus kita juga nggak kenal satu sama lain, sampai akhirnya ternyata orang-orang ini aneh juga gitu. Bergabung deh. Iya. Yang paling lawak tuh kamu berarti di antara mereka. Enggak juga Titi sih menurut aku. Oh, Tiara. Tiara lawak banget tuh orang. Ada nama gengnya nggak? Kalau aku Tiara Liodra itu biasanya orang-orang manggilnya The Supergirl. The Super. Oh, Supergirl. Gitu itu orang-orang. Iya. Kepikiran untuk bikin ini nggak sih single atau album Bertiga. bertiga? Udah ada kebetulan, baru udah aja ada. rilis. Oke. Apa judulnya? Judulnya Menyesal. Pernah nggak sih merasa kayak ini tuh lagunya menceritakan tentang, aku ceritain dulu ya. Ya. Jadi misalnya aku punya teman, terus aku juga punya pacar nih. Jadi pacar aku, Tunggu gimana kamu punya teman? aku pokoknya punya pacar deh. Iya, Aku punya iya. pacar. Tapi aku juga punya dong sahabat-sahabat. Iya. Terus aku ajaklah cowok aku ini ke tongkrongan aku. Terus ternyata aku ditikung. Jadi sahabat aku. Ih, gila, parah jadi, banget. Ini kenapa ketawa? Parah banget. Terus. Kayak gitu. Aku kebetulan belum pernah ngerasain. Kakak pernah nggak? Gua cuma mendengar cerita teman gua doang aja sih. Oh, siapa temannya? Parah pokoknya. Tapi emang nggak enak kan? Gak tahu deh, makanya aku belum pernah ngerasain. Kan kenapa kakak tahu? Alang Sari itu ya, bisa ngekulin keadaan ya, yang panas-panas dibikin adem. Alang Sari kok. Yes, aku juga ikutan. Tapi itu beneran lagunya. Iya, jadi gitu? kenapa menyesal? Karena nyesel ngenalin pacar ke teman. Mau dengerin lirik? Coba. Lirik coba. Lirik. Aku juga nggak tahu. Lirik coba lirik. Terkadang ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Bila cinta Ayo lagi. Bener. liriknya. Bener. Bila cinta tak lagi untukku dan bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Dan bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Gila tuh keren banget, parah. Mbak Eri kenapa itu. Mbak? Liriknya keren. Jangan pergi, jangan pergi. Belum kelar. Masih syuting. Masih ada utang cerita. Masih syuting. Kenapa? Kok bisa gitu reaksinya? Aku suka banget lagunya. Relate? Enggak. Gak mungkin lah. Nggak mungkin Enak nggak banget. relate. Oh, nggak. Video klipnya udah ada? Udah.
bisa ditonton ya. Ya. Tonton ya guys. Tonton Menyesal Yodrat Yarzi. Itu yang nulis lirik siapa? Mas Yofi. Oke. Mas Yofi Widianto tahu kan? Ada HP aku nggak? Kamu mau aku kasih tahu sesuatu nggak? HP aku dong. Boleh, boleh Ya, dong. Silver sih. Please. Tahu. Spill. Coba. Ada teh apa nih Kak? Iya. Nggak ada aku edit ya ke mana Spotify. Yang like song. Ada lagunya. Menyesal. Ada lagu menyesal tuh. Tapi aku nggak pernah dengerin ya. Ngapain lo? Lu cuma masukin doang. Terus Lu gimana masukin maksudnya? doang. Karena lagu itu nggak relate sama aku. Biasanya kalau dibilang nggak relate justru relate. Masa sih? Enggak sih, nggak tahu. Aku kan nggak. Tapi itu kayaknya ya. Oh my god. Terus. Ya, terus Udah nggak disuruh nyanyi. soal lirik yang bagus itu ya. Itu ketika Yofi datang dengan lirik, ada gubahan-gubahan atau kamu edit-edit nggak sih? Jadi biasanya gini kan, kalau ini aku bicara di luar kerjasama bareng Mas Yofi. Kalau di luar Mas Yofi, itu pasti kalau kita mau recording, itu at least kita udah punya demo rekamannya, jadi kita udah tahu lagunya yang mau kita nyanyiin tuh kayak gimana. Udah tahu lah lagunya apa yang mau dinyanyiin. Nah, lagu ini uniknya adalah setiap kerja sama Mas Yofi, aku, Tiara, dan Lyodra baru tahu lagunya di hari kita recording. Hah? Wah, gokil. Gila, coba itu gue dikasih setahun sebelumnya juga ya gitu. Gitu aja. Waduh. Jadi pas recording sekalian latihan, sekalian proses rekaman. Betul. Wah, jadi gokil. jadi datang ke situ tuh kita nggak tahu kita mau nyanyiin lagu apa. Hah, tapi tetap rekaman. Rekaman. Jadi kita baru pokoknya sampai kita dikumpulin, dikasih lagunya, terus dikasih pecahan-pecahannya recording. Gila. Segitu ya. Kalau udah pinter nyanyi mah, dadakan juga kayaknya jadi-jadi aja ya. Iya. Cukup sulit sih sebenarnya. Kayak kadang-kadang memang namanya juga recording pasti kan itu sekali recording untuk selamanya nih. Kalau udah dirilis pasti kan itu aja kan yang bakal didengerin, diputar ulang itu terus. Dan itu challenging banget karena biasanya kalau aku pribadi aja itu misalnya aku udah ada demonya, aja tuh masih mikir nih gimana ya ngenakin lagunya harus diapain ya. Tapi ini yang aku pelajarin sih sebenarnya ketika aku dapat lagu itu di hari H, itu kelebihannya adalah kita bisa dapat warna kita masing-masing bener-bener spontan. Iya. Aku nunggu itu. Nah, kan tiga penyanyi ya, tiga penyanyi gitu. Ada ini nggak sih, ada kayak gimana ya bagi partai? Kalian kan masing-masing kan memang bukan trio kan? Betul. Dan Dibikinnya. masing-masing kayak suka improvisasinya juga. Iya. Kayak aku tadi yang bagian terakhir banget apa sih yang terakhir banget mengenalkan dia padam itu kan improvisasi kan. Iya. Itu dari kamunya sendiri apa? Jadi setiap kita recording pasti ada apa yang jagain gawangnya nih, ada vocal directornya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ide-ide dari penyanyinya langsung juga ikutan ada. Oh, wow. Ada. Tapi yang bagi-bagi suaranya si vocal direct. vocal director. Pas pecah-pecahannya vocal direct. Yeah. Pas yang di bagian padamu itu aku sendiri. Nah, gila ya Oh. gitu dong. Effortless gitu. Tapi kan kalau trio ada nggak sih kayak gini-gini? Lu kayaknya part lu kebanyakan deh, gue doang yang nyanyi. Ada gitu-gitu sih. Oh itu nggak tahu aku. Diem gue Iya. gitu kan. Kok dia Tiara banyak banget gitu? Gue dong Tir. Nggak tahu tuh. Yang bait dua gue dah gitu. Enggak ya, enggak gitu. Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada kayak gitu-gitu ya. Ikut aja. Jadi udah karena itu udah semuanya udah di apa bahasanya? Di aransemen. Bukan. Dibagi-bagi. Dibagi-bagi sama Mas Yofi. Oh, Iya. udah ada ininya masing-masing ya. Iya. Gitu. Iya, Tapi itu. lagu kamu sendiri banyak kan galau ya? Ya lagi. Kenapa? Karena orang-orang sukanya galau. Iya sih. Gak bisa komplain. Iya bener sih, ikutin market aja ya. Iya, bener lagi. Pengen nyetain lagu yang seneng banget nggak sih? Ada Yang kan lagu senang juga. Aku ada. Tapi cuma satu. Oh, tapi kebanyakan galau. Iya.
Nggak takut relate gitu sama lagu-lagu galau? Enggak, aku lebih percaya sama Tuhan. Ih bener banget. Parah. Sama gue juga. Marhaban ya Ramadan. Sabar ya Ram. Minum Alangsari. Dia kayaknya udah buka. Oh ya udah buka ya. Syutingnya Tapi udah buka. Emang ini jam berapa sih? Jam berapa ini? Ini Jam setengah udah jam delapan. 8. Apaan? Ya. 8 malam. Terus kalau kita bahas kisah cintanya. Boleh dong kita bahas-bahas dikit ya. Kamu lagi berbunga-bunga gak sih atau lagi galau? Kalau lagu yang cocok buat mantan terakhir kamu apa kira-kira? Iya. Laguku sendiri. Judulnya apa? Pilihan yang terbaik. Dia marah gak sih? Kok aku gak pernah di-post di Instagrammu gitu? Marah gak? Suka marah gak? Lah, ngatur marah-marah lu. Iya. Habis itu apa yang liriknya paling indah menurut kamu? Menurut aku, Cinta Satu Malam? Cinta Satu Malam. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Kalau kamu bikin lagu-lagu, video klipnya aku sama Gofar dong. Iya. Jadi Bude Pak De. kayak cari jodoh gitu loh. Cari lagu tuh sama dengan cari jodoh. Meski cinta takkan bisa pergi. Ini mengingatkan gue sama hubungan gue yang lalu, tau nggak? Oh iya, kenapa Beda tuh? agama, beda keyakinan. Gue Islam, dia nyembah Lia Eden. Isyana sering nonton ini tahu, Bo. Coba dong ngomong. Dia kalau Iya. misalnya ini ke upload, dia komen paling pertama. Iya. Apa sih komennya, Pak? Komennya gini, first up.